komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta itu tidak hanya ngarak dan ngamen saja, tapi anggota saya yang terdiri dari 25 sanggar pun punya pekerjaan di luar itu. Ada yang jadi ojol atau ojek online, ada yang anggota PPSU, ada yang buruh pabrik, ada yang menjadi kurir di jasa pengiriman, ada yang jadi marbot masjid, ada yang tukang servis, dan lain sebagainya. Walaupun memang ada juga yang mereka mencari uangnya hanya dari ngarak ngamen saja. Dan saya mengarahkan untuk dan menyarankan untuk teman-teman saya nih, sering sekali saya informasikan, saya beritahukan kepada teman-teman saya yang ada di komunitas Sanggar Ondel-Ondel DKI Jakarta bahwa mencari uang atau rezeki itu tidak hanya dari budaya aja. Cobalah kalian untuk berpikir secara luas, jangan berpikir secara sempit. Di luar sana kita nggak tahu, banyak usaha-usaha lain yang belum kita geluti, kita coba dan kita tekuni. Ya, itu untuk semua ya, untuk yang alat dan yang MP3. Karena saya lihat ini, saya punya teman-temannya anak sanggar masih pada muda, masih pada kuat, masih pada energik, masa depannya masih jauh. Tak henti-hentinya saya selalu menyarankan hal itu, cari peluang baru, usaha baru atau pekerjaan baru. Dan alhamdulillah mereka merespon, mereka membuat usaha-usaha yang lain, tidak hanya mengandalkan dari ngarak ngamen di jalan. Dan sampai ada juga mereka yang melamar pekerjaan di berbagai macam tempat dan instansi. Nah, itu adalah sebuah progres yang keren, bagus buat teman-teman anak sanggar. Di luar sana itu memang banyak mereka tuh yang bukan orang Betawi. Mereka mungkin karena kondisi perekonomian, mereka bingung itu nyari uang dari mana. Mereka tahu di ondel-ondel itu menghasilkan, akhirnya mereka yang bukan orang Betawi itu, kenapa saya nyebut bukan orang Betawi, saya punya data valid. Mohon maaf nih buat yang bukan orang Betawi, walau memang tidak semua seperti itu. Mereka membeli ondel-ondel, mereka punya tuh, dan mereka membeli alat, bukan alat musik tapi alat musik, gerobak dorong dan ampli yang bisa dicolokin USB. Kemudian mereka sewakan tuh gerobak dan ondel-ondelnya pada anak-anak yang mau ngarak atau ngamen pakai ondel-ondel tersebut. Keliling deh, habis keliling tinggal setoran deh perharinya berapa. Nah, artinya di luar sana itu udah terlalu banyak oknum yang menyalahgunakan kita punya budaya, yang menyalahgunakan kita punya ikon Betawi. Keren, ada 8 ikon ondel-ondel di nomor 1. Mereka salah gunakan untuk ngarak, untuk ngamen, tidak sesuai pakem, cuma pakai gerobak doang, lagunya rekaman USB atau MP3. Ini udah banyak sekali. Kalau misalnya hal ini kita tidak cegah, itu nanti ke depan kita nggak tahu nih akan seperti apa kondisi Jakarta. Setiap tempat, lokasi, titik pasti akan penuh dengan ondel-ondel ngarak ngamen di jalan tuh, yang cuma ondel-ondelnya 1 biji ya, bawa MP3. Terus ada juga yang teman-temannya itu yang minta duit kolekan pakai ember. Sedari dini harus kita stop. Saya tegas di sini dalam hal ini sebagai ketua komunitas gitu, karena memalukan kita sebagai warga Betawi. Tidak elok dan tidak indah dipandang mata kalau misalnya ondel-ondel digunakan untuk
ngarak atau ngamen dengan cara seperti itu. Toh kalau misalnya mau ngarak atau ngamen, gunakanlah cara yang elegan. Wah, itu yang saya bilang tadi, sesuai pakem. Mengganggu pengamen jalanan, dianggapnya mengusik ekonomi mereka gak kira-kira? Iya. Untuk yang pengamen menggunakan alat musik lengkap, alhamdulillah itu kemarin saya habis rapat sama kepala dinas dan juga kepala suku dinas di 5 wilayah DKI Jakarta, kemana hasilnya itu mereka alhamdulillah memberi ruang bagi mereka yang ngarak atau ngamen menggunakan alat musik lengkap. Wih, keren. Selama tidak mengganggu ketertiban umum, selama tidak mengganggu lalu lintas, selama di masa pandemi ini menggunakan masker. Alhamdulillah, mereka hasil rapat kemarin, mereka yang ngarak atau ngamen menggunakan alat lengkap itu masih diberi ruang. Adapun mereka yang ngarak atau ngamen hanya ondel-ondelnya saja atau hanya menggunakan gerobak MP3 tanpa menggunakan alat musik lengkap, itu yang dilarang. Itu hasil rapat kemarin.